Hai semuanya, tahu nggak sih kalian bagaimana sejarah berdirinya Kabupaten Karo? Nah, pasti di benak kalian terpikir, bagaimana sih proses terjadinya sejarah Kabupaten Karo? Nah, di video kali ini saya akan menceritakan bagaimana proses terjadinya sejarah Kabupaten Karo. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sola Trinanda Buru Subiring. Saya berasal dari kelas 12 IPA 4 SMA Swasta Santa Maria Kabanjahe. Simak terus videonya ya guys. Sejarah berdirinya Kabupaten Karo. Tanah Karo terbentuk sebagai kabupaten daerah tingkat 2 setelah melalui proses yang sangat panjang. Dalam perjalanan sejarahnya, kabupaten ini telah mengalami perubahan mulai dari zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang hingga zaman kemerdekaan. Sebelum kedatangan penjajahan Belanda di awal abad 20 di daerah dataran tinggi Karo, di kawasan itu hanya terdapat kampung atau kuta yang terdiri dari satu atau lebih kesain, bagian dari kesain. Tiap-tiap kesain diperintah oleh seorang pengulu. Menurut Petambun, dalam bukunya Adat Istiadat Karo, Balai Pustaka 1952, arti dari pengulu adalah seorang dari marga tertentu dibantu oleh 2 orang anggotanya dari kelompok anak beru dan senina. Mereka ini disebut dengan istilah telu sendalanan atau 3 sejalan menjadi satu badan administrasi atau pemerintahan dalam lingkungannya. Anggota ini secara turun-menurun dianggap sebagai pembentuk kesain, sedang kekuasaan mereka adalah kaum keluarga. Di atas kekuasaan pengulu kesain, diakui pula kekuasaan kepala kampung asli atau perbapan, yang menjadi kepala dari sekumpulan kampung yang aslinya dari kampung itu. Kumpulan kampung itu dinamai urung. Pemimpinnya disebut dengan Bapak Urung, atau bisa juga disebut dengan Raja Urung. Urung artinya satu kelompok kampung di mana semua pendirinya masih dalam satu marga atau dalam satu garis keturunan. Menurut Petambun, seperti di atas ada beberapa sistem atau cara penggantian perbapan atau Raja Urung atau juga penghulu di zaman itu, yaitu dengan memperhatikan hasil keputusan runggun atau permusyawaratan kaum kerabat berdasarkan 2 dasar pokok, yakni yang pertama adalah adat istiadat sintua sampai singuda, yang kedua dasar berebre. Mengangkat dan mengganti perbapan dilakukan oleh kerunggun, anak beru senina dan kalimbubu. Namun setelah zaman Belanda cara seperti itu dipermudahkan. Dengan cara kekuasaannya dikurangi, malah akhirnya diambil alih oleh kerapatan Balai Raja berempat. Demikian pula dasar pengangkatan atau pengulu dan perbapan. Kekuasaan Raja Urung yang tadinya cukup luas dipersempit dengan keluarnya Besluit Jets Bestur nomor 42/1926, di mana antara lain dapat dibaca Raja Urung dan pengulu akan diwarisi oleh keturunan langsung yang sekarang ada memegang jabatan itu. Nah guys, demikianlah sejarah berdirinya Kabupaten Karo. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan, salam sehat, salam SFD, semangat fraternitas Dina. Bye bye.